Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwayu Cahyantini dengan nomor NIM 18334011 dari kelas Imunologi L. Saya di sini akan menjelaskan sistem imun adaptif mengenai sistem pengenalan antigen oleh sistem imun adaptif beserta peran APC di dalamnya. Yang pertama, sistem imun adaptif di sini yaitu kekebalan tubuh yang spesifik didapat dan tidak langsung, yaitu untuk menghilangkan benda asing atau antigen yang ada di dalam tubuh. Sistem ini memiliki dua komponen sistem imun, yaitu seluler dan humoral. Sistem yang seluler ini meliputi sel limfosit T dan humoral antibodi yang diproduksi oleh sel limfosit B. Mereka memiliki peran untuk menghilangkan antigen atau benda asing. Di dalam fase pengenalan ada fase aktivasi dan efektor. Fase efektor di sini untuk mekanisme killing dari antigen, yaitu menghilangkan antigen. Dalam sistem imun adaptif ini, pada sel limfosit T dan sel limfosit B ini merupakan bagian dari progenitor limfoid yang berada di kelenjar limfoid. Nah, sel limfoid ini menghasilkan sel limfosit T dan B, termasuk juga dengan sel NK. Tetapi mekanisme kerjanya sama seperti sistem imun ini untuk sel NK. Perbedaan pada sel limfosit T dan sel limfosit B itu terletak di tempat untuk pematangannya dia sama di bone marrow dua-duanya, tetapi tempat tinggalnya untuk sel limfosit B tetap di bone marrow, sedangkan di sel limfosit T di timus. Ketika sudah matang, mereka bahkan bermigrasi ke kelenjar limfoid. Pada fase pengenalan antigen oleh sel T, antigen dikenali oleh sistem imun adaptif melalui kerjasama dengan sistem imun innate, yang dikenali dengan cara antigen dipresentasikan oleh suatu sel kepada sel T, yang dikenali dengan nama antigen presenting cell atau APC. APC di sini dibagi menjadi dua, APC profesional meliputi sel fagosit, yaitu ada makrofag, sel dendritik, sel B dan lain-lain. Dan yang kedua ada sel non profesional, yaitu seluruh sel tubuh yang memiliki inti sel, kecuali sel darah merah, dia nggak punya inti sel. Peran APC di sini yaitu jika ada sel T tetapi dia tidak bisa berkenalan langsung dengan antigen, tetapi sel T ini harus dibantu oleh suatu APC. Nah, APC ini terlebih dahulu yang akan berkenalan dengan antigen. Nanti kemudian APC baru memperkenalkan antigen tersebut kepada sel T. Proses presenting antigen oleh APC di sini contohnya pada sel dendritik, ada antigen yang datang. Contohnya bakteri, di ujung bakteri ini ada PAMP, sehingga bisa dikenali oleh sel fagosit, yaitu sel dendritik yang mempunyai PRR. Dia langsung bisa mengenali PAMP yang memiliki patogen. Setelah dikenali, kemudian dibungkus lalu dibawa masuk ke dalam menjadi fagosom. Kemudian bergabung dengan lisosom, lalu menjadi fagolisosom, kemudian dipecah dan dirusak oleh antigen tersebut sehingga mati. Lalu antigen yang sudah mati, sebagian kecil dikeluarkan kembali dari tubuh antigen, kemudian dibawa keluar ke permukaan sel dengan tujuan potongan molekul-molekul yang tadi ini akan dikenalkan kepada sel T helper. Lalu sel T helper ini akan teraktivasi menjadi sel T helper yang telah teraktivasi. Saya menjelaskan, APC di sini adalah antigen presenting cell, yaitu dia memiliki fungsi memproses dan mempresentasikan antigen kepada sel T yang mempunyai molekul MHC di permukaannya. MHC di sini adalah suatu molekul di permukaan sel. MHC memiliki ada dua, MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. MHC kelas 1 di sini dimiliki oleh APC profesional dan non profesional. Fungsinya untuk mempresentasikan antigen endogen seperti virus ke sel CD8+ sel atau sel T sitotoksik.
Yang kedua, DMHC kelas 2 yang dimiliki oleh APC profesional saja. Fungsinya untuk mempresentasikan antigen eksogen. Yang tadi kan kelas 1 itu endogen, yang kelas 2 eksogen kepada CD4+ atau sel T helper. Lalu peran APC kan tadi ada 2 ya. APC profesional di sini dia mempunyai 2 MHC, yaitu MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. Kenapa profesional? Karena merupakan sistem imun yang diantaranya ada sel fagosit dan sel B. Sedangkan yang APC non profesional dia hanya memiliki 1 MHC saja, yaitu MHC kelas 1 yang merupakan suatu sel tubuh yang tidak mempunyai inti sel. Peran MHC kelas 1 di sini digunakan untuk mempresentasikan antigen kepada sel CD8+, yaitu sel sitotoksik. Ya, dan yang peran MHC kelas 2 di sini digunakan untuk mempresentasikan antigen kepada sel CD4+ atau sel T helper. Akan saya ulangi. Pada fase pengenalan antigen oleh sel T di sini tidak bisa langsung mengenali antigen, atau sel T ini masih naif, tidak bisa mengenali antigen yang datang, sebagaimana sel imun innate. Sel T ini harus melalui APC terlebih dahulu, yaitu antigen presenting cell, yang terbagi atas 2, APC profesional yang merupakan sel-sel sistem imun, yakni sel fagosit, dan APC non profesional, yakni merupakan seluruh sel imun. Proses APC yang dilakukan oleh fagosit mulai dari sel memfagositosis patogen yang datang, lalu sebagian dari sel itu dimakan, yang akan kemudian dikeluarkan kembali untuk dipresentasikan kepada sel T melalui tangan MHC yang akan menjadi sel T helper teraktivasi. Di sini APC terdiri dari 2 jenis, APC profesional dan non-profesional. APC profesional memiliki 2 MHC, yaitu MHC kelas 1 yang akan dipresentasikan kepada CD8+, dan MHC kelas 2 yang akan dipresentasikan kepada antigen CD4+. Lalu yang kedua, APC non-profesional hanya memiliki 1 MHC untuk mempresentasikan antigen MHC 1 kepada sel CD8. Jadi, sel APC hanya dikenali oleh sel T melalui MHC-nya, tetapi antigen dikenali oleh reseptor sel T-nya. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kalimat atau penjelasan saya yang salah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.